puji Tuhan, kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo Bang, kita bikin Bang. Semangat ya semuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami Bapa, dan juga masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang lebih daripada saja Bapa. Dan juga terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun masih secara online Bapa, Engkau masih memberkati semuanya Tuhan. Dan juga di dalam minggu pertama kami Bapa untuk melakukan ibadah online sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik kami yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan dalam studi, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, jangan putus-putus semangatnya kalau mau puji Tuhan ya. Benar, kita mau puji Tuhan kembali. Lagu kita kan Di kepak-kepakan sayapnya. Ayo semua bangkit berdiri, bergoyang ya. Di kelengan kepalanya
Kak Sani tetap memberikan ayat hafalan ya kan Kak? Pernah lupa. Benar. Nah, adik-adik yang di rumah, walaupun sudah liburan Natal, sudah liburan tahun baru, liburan semesteran lagi ya kan Kak? Jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafal di rumah. Nah, ayat hafalan itu kan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita tanggal 27 Desember diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Ayo, siapa yang di rumah yang belum kirim video ayat hafalannya? Masih banyak Pak. Aduh, sepertinya iya ya Kak. Mungkin karena sibuk liburan ini Kak. Mungkin. Jadi pada santai-santai iya, lupa gitu. Tapi gak apa-apa, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu ya masih tetap menantikan adik-adik yang Belum mengirim. nah agar dikirimkan video ayat hafalannya. Oke, sekarang mari kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, adik-adik semuanya, ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya. Di khotbahnya waktu kemarin ya Kak ya, taat kepada firman Firman Tuhan, taat juga kepada orang tua ya Kak, taat juga kepada guru di sekolah. Walaupun sekarang belajarnya masih online ya, Iya, masih dalam masih daring. daring. Iya, tapi kalau gurunya bilang kerjakan tugasnya, Itu dikumpul pada ini. dikumpul dalam waktu yang ditentukan. Iya. Nah, jangan pula jadinya gara-gara belajar online, jadinya lalai Kak. Suka-sukaan nantilah nanti. Tapi kakak yakin nih, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, top semua benar. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, sambil menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu. Saat merenungkan hidup bersama. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami boleh bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, di mana Tuhan Yesus kami boleh bersuka cita untuk campur tangan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, kami boleh berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu, satu kerinduan kami Tuhan Yesus untuk boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan boleh kami nyatakan itu benar Tuhan, menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kau perlengkapi kami, hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik. Ya. Shalom adik-adik. Kita bersyukur buat hari ini kita masih dapat berkumpul dan berjumpa kembali, di mana kita boleh merasakan sukacita penyertaan Tuhan. Kita boleh melewati di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan sukacita. Kita mau belajar akan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Belum ada yang lupa kan adik-adik ya? Ya. Mari kita buka Filipi ini adalah di Perjanjian Baru. Ya, sama-sama kita baca. Sekali lagi kakak baca nats khotbah kita tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema bersatu dan bersama. 1, 2, 3 ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Ya. Salam adik-adik. Iya, penuh sukacita hari ini adik-adik ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi sukacita. Tuhan masih memberikan kesehatan buat adik-adik sekolah minggu GKPS Pardamaian. Kakak sapa sekali lagi. Apa kabarnya adik-adikku? Iya, tentu sukacita, sehat, penuh dengan pengharapan. Iya, adik-adik, kita belajar firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema bersatu dan bersama. Kitab ini di dalam Filipi ini diajarkan supaya bagaimana? Supaya kita boleh bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mengapa kita harus bersatu? Karena ya, siapa yang bisa jawab adik-adik? Mengapa kita harus bersatu? Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Ya kan? Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan Allah juga menciptakan seisi
yang ada di dunia ini. Langit, bumi, cakrawala, binatang, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita saling membutuhkan. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Saling ketergantungan. Mengapa juga harus bersatu? Supaya kalau kita bersatu, maka kita menjadi kuat. Kita tidak dapat mudah dipisahkan, tidak dapat dikacau. Seperti contoh, adik-adik tahu sapu lidi? Kalau sapu lidi itu satu saja, memang ada fungsinya, ada manfaatnya. Tetapi kalau sapu lidi itu banyak, diikat, dan diikat semakin kuat, maka fungsinya, manfaatnya banyak. Bisa untuk membersihkan halaman, bisa untuk membersihkan yang kotor-kotor di ruang tamu. Kedua, bagaimana kita dapat bersatu? Apa yang harus kita miliki? Seperti di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sempurnakanlah sukacitaku ini. Tentu adik-adik sekolah minggu saat ini masih bersukacita. Jelas. Masih penuh dengan bahagia, penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita. Sukacita apa yang kita rasakan? Wajar kita bersukacita karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih memberi kita napas kehidupan. Kita masih dapat bertemu kembali di minggu ke berapa ini? Di bulan Januari, minggu kedua, tanggal 10 Januari. Tuhan masih beri kita napas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kalau adik-adik pasti ujung tahun ada ibadah kan sama keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih beri kami napas kehidupan di tengah-tengah pandemi corona. Di tengah-tengah dunia yang mencekam. Tapi Tuhan masih memberi kita napas kehidupan penuh sukacita. Kenapa? Karena Yesus telah lahir di hati kita. Maka sukacita itu harus kita miliki, adik-adik ya. Sukacita itu harus kita miliki. Jadi adik-adik harus bagaimana? Harus merendahkan diri, tidak sombong, tidak egois. Harus ada kasih. Seperti Yesus mengasihi kita. Dia tidak sombong, tidak egois, dia merendahkan dirinya. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi adik-adik juga, adik-adik sekolah minggu itu sama kita semua. Contoh, kakak mau ngasih contoh ini ya, untuk kelas kecil. Ini, boleh dilihat adik-adik? Ini ada contoh. Ini kakak ada, tahu apa ini? Ini bola. Ini bola. Kalau dilihat dari bentuknya, ini bagaimana? Bentuknya adalah bulat. Yang ini juga bulat. Berarti kedua bola ini sama-sama bulat. Dari segi warna. Coba. Ini warna apa adik-adik? Ini orange ya, orange. Ini sama orange, ini sama orange. Jadi bola ini sama-sama warna oranye dan sama-sama juga bentuknya bulat. Kita juga adalah anak Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama diciptakan Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya saling mengasihi dan saling melengkapi. Ini masih satu bentuk bulat. Kalau kakak buat lagi contoh yang lain. Ini bentuknya ada bedanya?
ada bedanya nggak bentuk yang toples satu ini dengan toples kue yang satu ini? Ada beda? Oh, jelas. Tidak ada beda ya. Dari warnanya juga, warna pink satu, warna satu pink lagi. Toples yang satu sama-sama pink dan sama-sama bentuknya bagaimana ini? Segi berapa ini ya? Agak memanjang dia, segi persegi dia. Nah, ini juga sama bentuknya, sama warnanya. Jadi adik-adik, kita harus sama-sama bekerja, sama-sama melayani, sama-sama mengasihi. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Supaya kita boleh saling bergandengan tangan. Supaya kita tidak egois, tapi kita boleh sama-sama. Anak-anak sekolah minggu boleh sama-sama bekerja. Siapa adik-adik di sini yang sudah sekolah? Pasti di sekolah ada pelajaran, ada kerjasama kelompok. Untuk bagaimana? Untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Berarti perlu kerjasama. Sama-sama untuk boleh menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Itulah kalau kita menjadi anak yang hidup tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak asik dengan gadget kita, tidak asik dengan HP kita yang sering kita viralkan dengan apa yang kita miliki. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita bagaimana? Supaya kita boleh satu kasih, satu pikiran, dan satu tujuan. Untuk boleh bergandengan tangan di dalam kasih. Supaya kita boleh bersama, bersatu untuk melayani, untuk mengasihi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Sudah berapa hari yang kita lalui di tahun 2021 ini? Hari ini sudah hari yang ke-10. Apa yang sudah kita lakukan adik-adik? Apakah kita sudah sama-sama memperhatikan, sama-sama mengasihi, sama-sama bekerja sama di rumah, bekerja sama bersama adiknya, kakaknya, bersama-sama membersihkan rumah, bersama-sama membantu mama, papa, sama-sama membersihkan halaman, dan sama-sama belajar. Juga jangan lupa bersama-sama membaca firman Tuhan di rumah, sama-sama juga sama adiknya belajar berdoa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam kasih. Ya. Karena hidup kita adalah hidup yang bersosial, hidup yang berkegantungan, yang saling membutuhkan. Ayah membutuhkan ibu, ibu membutuhkan ayah, adik membutuhkan kakak, kakak membutuhkan abang. Semua saling ketergantungan. Kakak juga membutuhkan adik sekolah minggu, adik sekolah minggu juga membutuhkan temannya di sekolah, teman bermain di rumah, di mana saja. Ya, mari kita bergandengan tangan di dalam kasih setiap saat, supaya kita boleh sama-sama bekerja, sama-sama melayani, karena kita satu di dalam Yesus Tuhan. Adalah adik sekolah minggu adalah saudaraku, dan saya adalah saudara adik-adik sekolah minggu, karena kita satu di dalam Tuhan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Kita baca, karena itu sempurnakanlah sukacita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar di dalam kitab-Mu Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 5, supaya kami boleh bersatu dan bersama-sama untuk tetap merasakan kasih yang daripada Tuhan, dan kami boleh bersama-sama bekerja, melayani dan mengasihi, karena Yesus telah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kini saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, jadi berapapun yang diberi orang tuanya, yang diberikan ke Tuhan. Benar sekali. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, Kita bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang-sayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 Tuhan, glory 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 haleluya, glory glory puji Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.